Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat kepada segenap panitia lomba, serta generasi Indonesia yang saya banggakan. Yang pertama, marilah panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Kehadiran saya di sini akan menyampaikan pidato yang bertema membangun tekad untuk sukses belajar di masa pandemi. Memasuki semester dan tahun ajaran baru bagi pelajar berarti akan ada tugas baru, cara belajar baru dan kelas baru. Kondisi kali ini cukup menantang karena pada masa pandemi COVID-19 ini, meski demikian jangan jadikan kondisi ini sebagai penghalang atau memupus semangat untuk belajar. Christina Kong, manajer program Cooking Life Challenge, menyampaikan beberapa tips agar tetap sukses dan semangat belajar di masa pandemi. Kembali ke dasar. Bahkan sebelum pandemi ini melanda, pentingnya merefleksi. Rencana kita sangat besar. Mengidentifikasi apa yang harus dan tidak harus saya lakukan. Kemudian terus maju dengan rencana tersebut. Menurutnya, hal pertama yang harus dipahami adalah menemukan tujuan apa yang ingin dicapai. Tujuan tersebut harus dibuat secara spesifik. Misalnya, apakah tujuan Anda untuk lulus kelas Anda semester ini, untuk makan yang lebih sehat, untuk lebih lanjut tentang jurusan apa yang Anda pilih. Begitu mengetahui tujuan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menentukan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dan bagaimana caranya agar langkah yang diambil benar-benar bisa digunakan untuk mencapai tujuan awal itu. Jika Anda mulai merasa kewalahan dengan semakin banyaknya tujuan dan tanggung jawab, cobalah untuk membuat langkah-langkah kecil yang akan membantu Anda mencapai setiap tujuan. Kong menyontohkan untuk sasaran jangka pendek, misalnya belajar 5 hari sebelum ujian yang akan datang. Makan lebih banyak buah selama 2 minggu, menghadiri 1 loka karya Karil virtual semester ini, dan lain sebagainya. Untuk memastikan keberhasilan tersebut, maka harus menganalisis kemajuan diri sendiri dalam 4 bidang utama: manajemen waktu, strategi belajar, sumber daya, dan perawatan diri. Nomor 1, manajemen waktu. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, apakah cara Anda membagi waktu Anda berhasil untuk Anda. Jika saya terus mengatakan pada diri sendiri bahwa saya harus bangun jam 7 pagi dan kemudian tidak melakukannya, saya akan merasa gagal. Manajemen waktu ini tentang menemukan alur Anda sendiri, ritme yang cocok untuk Anda. Mungkin Anda menyadari bahwa melakukan jauh lebih baik jam 8 pagi berolahraga dan kemudian belajar setelah jam 11 pagi. Mungkin Anda lebih baik belajar setelah jam 5 sore, atau mungkin Anda mencoba belajar setelah makan siang. Tapi setelahnya menyadari bahwa itu bukan waktu yang pas karena Anda mengantuk. Intinya, jangan takut untuk mencoba jadwal baru atau ide baru. Bersikaplah terbuka untuk mencari tahu pada jam berapa dan strategi apa yang paling cocok untuk Anda. Nomor 2, strategi belajar. Hampir mirip dengan manajemen waktu. Kong mengatakan banyak siswa sering merasakan
mereka harus menggunakan strategi belajar tertentu. Anda mungkin berpikir dapat lulus ujian hanya dengan mendengarkan ceramah dan membaca dan meninjau buku teks beberapa hari sebelum ujian. Namun itu mungkin tidak berhasil untuk Anda, karena ternyata Anda mungkin perlu membuat catatan tentang istilah-istilah penting. Anda mungkin perlu mulai meninjau materi buku teks seminggu sebelum ujian. Anda mungkin perlu menjadwalkan sesi dengan tutor dari Center for Academic Success, KVAS, dan lainnya. Untuk itu, perlu untuk memahami strategi belajar yang cocok untuk diri sendiri, sebab tak semua orang memiliki metode dan cara belajar yang sama. Nomor ketiga, memiliki banyak akal. Ini berarti Anda harus memahami dua hal, yaitu ketahui sumber daya dan berkeinginan untuk bertindak banyak akal. Analisis bagaimana Anda dapat mengatasi beberapa hambatan di jalan Anda. Jadilah Anda kreatif. Misalnya, jika Anda menyukai grup belajar tetapi menjauhkan sosial atau menjauhkan Anda dari berkumpul secara fisik, maka pikirkanlah cara lain Anda dapat memiliki grup belajar melalui Zoom, obrolan, panggilan telepon, bertukar video kiat belajar dengan teman sekelas, atau mungkin Anda bahkan buat blog belajar Anda sendiri. Nomor 4, lindungi diri. Ini juga yang terpenting. Terkadang dengan begitu banyak tanggung jawab dan tujuan yang sering kita tetapkan untuk diri kita sendiri, kita cenderung lupa untuk menjaga diri kita sendiri. Jika merasa kewalahan dengan semua tugas Anda, coba pikirkan strategi sehat apa yang dapat membantu Anda mengatasi perasaan itu. Jika Anda tahu bahwa berolahraga membuat Anda merasa baik, maka berolahraga. Jika Anda tahu bahwa menonton acara TV atau mengobrol melalui Zoom dengan teman membantu mencerahkan hari Anda, maka lakukanlah itu. Dan pastikan Anda sadar akan diri sendiri jika Anda tahu Anda tidak makan banyak saat stres. Cobalah menjadikan prioritas untuk makan. Jika Anda cenderung melepaskan semua tanggung jawab Anda, menonton TV dan kemudian menarik 2 atau 3 malam di saat terakhir, cobalah untuk menjadwalkan diri Anda sehingga Anda tidak perlu memaksakan tubuh Anda nantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.